Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam rahayu. Semoga senantiasa kita semua selalu dalam lindungan Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Lanjut ke part 2. Jati diri, Satrio Piningit. Perjalanan yang amat sulit dan pelik. Banyak kejadian di luar akal pikiran manusia sebagai tanda bahwa sosok yang dinanti dan masih tersembunyi telah hadir di tengah-tengah kita saat ini. Secara khusus dalam kajian ini narasumber memberikan kesimpulan yang lebih jelas tentang segala sesuatunya yang terpapar berdasarkan input-input spiritual yang diterima langsung oleh narasumber. Semoga kajian ini bermanfaat bagi seluruh anak cucu leluhur Nusantara sebagai wacana dan bahan perenungan dalam menghadapi segala situasi yang sedang terjadi di negeri kita tercinta dewasa ini. Tabir Misteri Nusantara. Ulasan atau ungkapan ini yang saya dapatkan dari guru batin saya. Hal ini dipersembahkan untuk seluruh rakyat Nusantara sebagai ungkapan rasa keprihatinan atas carut marut yang sedang terjadi di bumi pertiwi ini. Berawal dari ilham dari guru batin telah membawa saya kepada pencerahan cakrawala pemahaman tentang apa dan bagaimana kejadian yang tengah berlangsung dan prediksi yang akan terjadi di negeri ini. Bahkan tidak berlebihan kalau saya katakan bahwa ini merupakan suatu upaya membedah warisan leluhur yang syarat dengan perlambang sehingga sedikit demi sedikit terkuak tabir misteri jagat Nusantara ini. Sangat luar biasa. Hal ini sepatutnya bisa dipahami oleh seluruh anak cucu leluhur bangsa ini sebagai pewaris sah tataran tanah surgawi yang bernama Nusantara, Nusa Antara, negara yang terdiri dari kumpulan pulau-pulau tergabung menjadi satu. Hasil kajian napak tilas berusaha pahami dengan rasa naluri yang mendalam dengan tanpa mengabaikan logika berpikir sehat. Memang banyak hal sulit ditelusuri melalui referensi buku-buku sejarah atau dengan bukti-bukti empiris yang ada, namun dengan semangat menguak tabir misteri untuk lebih memahami fenomena yang terjadi saat ini, maka segala sesuatunya yang dapat saya cerna berusaha saya ungkapkan secara sederhana apa adanya. Ibarat mencari mata rantai yang hilang, missing link, nampaknya misteri yang ditinggalkan pasca keruntuhan Majapahit mulai terlihat. Secara samar-samar, saya pun mulai memahami apa makna yang tersirat dan mencari siapa sosok orang yang mampu mengatasi keadaan ini dan mencari jawab dari misteri ramalan para leluhur di atas. Insya Allah, jika Allah Azza wa Jalla dalam guru batin memberikan izin dan ridhonya akan diketemukan jawabannya. Tanpa berniat mengundang perdebatan, semoga ungkapan saya dapat menjadi bahan perenungan kita bersama guna menyongsong fajar kejayaan Nusantara yang kita cintai. Jati diri, Satrio Piningit. Mengingat amanat panggilan kehidupan yang diemban oleh sosok Satrio Piningit, sangatlah luar biasa tanggung jawabnya. Atas dasar itulah beliau sudah membawa bekal akan jati dirinya sebagai utusan yang akan menata kehidupan di muka bumi ini. 1. Keberadaan jati dirinya. Dia adalah seorang anak muda asli pribumi yang terlahir di tanah Jawa yang telah menjelajahi wilayah senusantara seorang diri dengan membawa ajaran keluhuran atau budi pekerti, tapi pada saat ini belum dipublikasikan, masih dalam pingitan atau disembunyikan keberadaannya. Hal tersebut dilakukan atas dasar kebijakan-kebijakan yang mana kita belum bisa mengetahui secara pasti kapan akan munculnya di muka bumi ini sebagai pemimpin yang kita harapkan semua. Yang dalam tujuannya akan mengambil alih wilayah terbesar yang membentang dari wilayah India sampai wilayah Madagaskar.
Jadi itulah jati diri sosok Satrio Piningit, bukan hanya sekedar mengambil alih negeri ini saja tetapi sekaligus mengembalikan wilayah teritorial yang pernah dinaungi dan dikuasai para leluhur dalam peradaban yang pernah mengalami zaman kejayaan dan keemasan. Dalam hal ini yang dimaksudkan oleh para leluhur kita dengan menyebutkan wilayah teritorial dengan sebutan Sunda Besar yang mempunyai arti susunan dunia besar. Itulah yang menjadi landasan dasar sosok Satrio Piningit sebagai putra pribumi keturunan Jawa asli yang menggambarkan beliau dibentuk dan dibekali dengan budi pekerti yang luhur dengan jiwa kepemimpinan yang arif bijaksana dengan membawa ajaran peradaban bangsa. Yang paling menonjol dan unik dalam mengambil alih wilayah tidaklah dengan suatu peperangan, jajahan dan pertumpahan darah, tetapi dengan memberikan suatu faham kebenaran dan konsep dalam berbangsa dan bernegara yang sesungguhnya, maka akan dipastikan wilayah-wilayah yang sekarang di luar teritorial NKRI dengan sendirinya atas kemauan tanpa ada paksaan menggabungkan diri ke wilayah Nusantara. 2. Nama jati dirinya. Sosok Satrio Piningit banyak sekali mempunyai sebutan nama dengan versi yang berbeda tetapi maksud dan tujuan sama hal tersebut disesuaikan dari cara pandang dan penerimaan yang berbeda pula. Dalam hal ini saya sebagai penerima ilham mendapatkan sebutan nama yang baru adanya. Beliau disebut Gapura Diningrat Panca Dinika dengan makna, sosok Satrio Piningit merupakan pintu gerbang kehidupan dalam membawa peradaban luhur yang membuat keningratan bagi pengikutnya, atau menghantarkan ke pintu gerbang pembentukan jati diri keningratan setiap insan di dalamnya yang terbentuk oleh kekuatan mandiri dalam implementasi keparipurnaan beragama, berbangsa dan berbudaya. Dalam kehidupan di lingkungan masyarakat bangsa kita, tumbuh dan berkembang suatu keyakinan bahwa nama tersebut merupakan doa dan secercah harapan yang diyakini nanti akan membuat suatu perubahan yang luar biasa dan signifikan dalam kehidupan yang selama dinantikan masyarakat luas pada umumnya. Berkaitan dengan nama jati diri yang disandang sosok Satrio Piningit, memberikan dan mencerminkan seorang pemimpin yang mempunyai sifat budi pekerti dan berjiwa mulia. 3. Gelar jati dirinya. Di samping beliau mempunyai nama jati diri juga mendapatkan suatu gelar yang disandangnya. Adapun gelar jati dirinya adalah Asma Putra Purana Saki Kirti yang mempunyai makna seorang anak muda yang berpenduduk Jawa pribumi yang akan memimpin dunia. Beliau juga mempunyai sebutan sebagai guru batin, guru bahasa, guru bumi, guru bicara dan guru besar, karena beliau sekarang sedang menempa, mendidik dan membekali pengikutnya sebagai wakil untuk nantinya bersama-sama menata dunia. Jadi lengkaplah sudah nama gelar tersebut merupakan amanat kehidupan yang diemban. Hanya orang-orang terpilihlah dan pilihan yang memiliki kepribadian dan aksesibilitas sebagai sosok yang disebut dengan Satrio Piningit. Dialah yang mampu melaksanakan semua tugas amanat kehidupan. Bersama dialah kehancuran peradaban bumi pertiwi bisa dihindarkan karena kesejatian yang melambangkan seorang pemimpin khalifah utusan di muka bumi ini yang merupakan representasi wakil dari Tuhan yang Maha Tunggal. Bersambung ke part 3. Terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai. Jangan lupa tinggalkan jejak jempol Anda, like dan subscribe. Salam Rahayu, matur sembah nuwun.